Oke, yang pertama, perkenalkan nama saya Ganti Farum Gibran dengan NIM A1C 224 101. Kemudian ada Ansarudin Syahid, kemudian ada Intan Cynthia Elvira dan Elvira Ramon. Oke, langsung saja ke materi. Yang pertama itu ada rasio trigonometri. Next. Kalau kita katakan rasio, itu artinya adalah sebuah perbandingan. Nah, ini adalah sebuah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Di materi ini terdapat 6 aturan yang mengatur tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, yaitu aturan sinus, kosinus, tangen, kotanen, sekan, dan kosekan. Yang pertama ada sinus A. Kita katakanlah sinus A merupakan sudutnya di sebelah sini. Untuk mencari nilai sinus A, itu kita bagi sisi depan sudut dengan sisi miring dari segitiga siku-siku. Kemudian ada kosinus, yaitu dengan kita bagikan sisi samping dari sudut, kita bagikan dengan sisi miring, dan begitu seterusnya. Next. Kemudian ada rumus-rumus dasar trigonometri yang seperti kita sudah pelajari di SMA. Itu ada sekan alfa, yaitu nilainya sama dengan 1/alfa. Begitupun seterusnya. Next. Ini kemudian ada perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Nilai tan itu sama dengan nilai sin per cos. Jadi untuk mencari nilai tan itu bisa kita bagikan nilai sin dengan cos, ya. Kita katakanlah kita punya nilai, kita ingin mencari nilai tan 45 derajat. Itu artinya sin 45 derajat kita bagikan dengan cos 45 derajat. Setengah akar 2 kita bagi dengan setengah akar 2, itu adalah hasilnya 1. Next. Oke, ini untuk materi ini akan dijelaskan oleh materi kedua, yaitu Intan Cynthia. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbandingan trigonometri pada sudut-sudut di semua kuadrat. Nah, tadi telah dibahas oleh Zaki mengenai sudut-sudut istimewa. Di mana sudut-sudut istimewa itu kan tadi ada yang terkait dengan sebuah siku dengan sudut derajat 90 derajat atau 0 sampai 90 derajat. Di sini mengenai kuadrat ini pasti semuanya sudah tahu kan? Berapa ukurannya, berapa besar derajatnya. Baiklah, di sini ada kuadran 1 di mana rentangnya itu adalah 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Kemudian ada kuadran 2 yaitu dari 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Selanjutnya ada kuadran ketiga yaitu dari 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Selanjutnya ada kuadran keempat, ini dari 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, ini teman-teman udah ada yang tahu belum? Ini tentang apa? Ada yang bisa menjawab? Gitu? Ini adalah rumus yang biasa kita pakai di SMA ini mengenai samping ke miring gitu. Udah? Jadi kita lewatin aja, pasti udah tahu semua kan yang mana jarak, yang mana ordinat, dan mana yang aksis. Nah, dalam ini ada tanda-tanda perbandingan trigonometri itu di kuadran 1, 2, ketiga, dan keempat. Di mana pada kuadran ke-1 hanya semuanya itu bertanda positif. Di kuadran kedua yang bertanda positif hanya sin dan kosekan. Di kuadran ketiga hanya tan dan cot. Di kuadran keempat ada cos dan sekan. Next. Nah, teman-teman ada nggak yang mau tentang sudut-sudut berrelasi itu apa? Ada yang tahu? Baiklah, sudut berrelasi adalah sudut yang memiliki nilai trigonometri
yang berbeda karena bentuknya berhubungan dengan sudut istimewa, di mana sudut relasi ini adalah sudut alfa yang sudutnya ini 90 derajat kurang lebih dari alfa, 180 derajat kurang lebih alfa sesuai dengan kuadrannya. Kuadran 1, 2, 3 dimulai dari sudut berapa aja gitu. Nah, di sini ada kuadran 1, di mana kuadran 1 di kuadran 1 ini terdapat sudut pada sudut lancip 90 derajat dikurang alfa derajat. Nah, itu ada yang tahu nggak ini menggambarkan apa atau menjelaskan tentang apa? Nah, ini kan tadi kan sudah dijelaskan bahwa sudut di kuadran 1 ini mulai dari 0 derajat sampai 90 derajat. Makanya ini 90 derajat dikurang alfa derajat. Karena alfa kan ya, ini sini. Terus ada cos 90 derajat kurang dari alfa. Nah, tanda kurang ini karena dia kuadran 1 ini kurang dari 90 derajat gitu. Di kuadran kedua juga dalam kuadran 2 ini berlaku 90 derajat ditambah alfa dan 180 derajat dikurang alfa derajat. Nah, untuk sudut lancip. Ini ada juga yang tahu? Ada yang tahu? Oke. Kenapa dia kurang dari 180 derajat dan lebih dari 90 derajat? Ada yang tahu? Enggak? Itu teman-teman udah tahu. Jadi, berarti kan sin 90 derajat ditambah alfa derajat itu sama dengan cos alfa. Dan cos 90 derajat ditambah alfa derajat sama dengan min sin alfa. Ada juga tan 90 derajat ditambah alfa derajat itu sama dengan kotannya alfa. Di kuadran ketiga ini, dalam kuadran ketiga ini adalah berlaku 180 derajat ditambah alfa derajat dan 270 derajat dikurang alfa derajat untuk sudut lancip. Nah, ini juga udah pasti tahu kan kenapa dia ada yang bernilai plus dan bernilai negatif. Oke, dimana nanti kan nilai sin 180 derajat dikurang alfa derajat itu akan menghasilkan min sin alfa. Selanjutnya juga ada cos, apabila cos derajat itu cos bernilai 180 derajat ditambah alfa derajat akan bernilai min cos derajat. Ini sudah selanjutnya juga seperti itu. Ada juga di kuadran keempat. Dalam kuadran keempat ini berlaku 270 derajat ditambah alfa derajat, di mana 360 derajat ini dikurangi dengan alfa derajat dan juga 360 derajat plus alfa derajat untuk sudut lancip, di mana nanti apabila kita menggunakan sin 270 derajat ditambah alfa derajat ini sama dengan akan bernilai sama dengan min cos alfa derajat. Juga ada itu cos 270 derajat ditambah alfa derajat sama dengan sin alfa derajat. Jadi apapun nanti misalkan cos atau sin atau tan 270 derajat kita jumlahkan dengan misalnya entah berapa derajat itu, dia akan menghasilkan negatif kotangan alfa derajat. Nilainya misalnya sama gitu, sama misalnya itu kan sama gitu dari tanya itu. Yang pertama itu amplitudo. Amplitudo itu bagian atas yang di sini, yang bagian atas yang maksimal. Misalnya ini grafik ini bagian atasnya cuma sampai sini baik, jadi itu amplitudo. Periode itu pola yang berulang. Pola yang berulang itu misalnya dari sini sampai sini itu berulang kali. Nah, frekuensi ini polanya berulang berapa kali? Misalnya ini satu setengah kali lah. Itu maksudnya berapa kali periode itu berlangsung itu? Iya kan, itu. Iya. Kalau frekuensi berapa kali? Ya, berapa kali ini diulang? Nah, pergeseran fase? Itu grafik sinus ini salah satu yang paling dikenal adalah trigonometri. Bentuknya gelombang halus dan berulang. Nah, grafik sinus ini dimulai dari sebelah kanan. Ini titik mulai, titik
input awal. Dimulai dari sini nilainya berkisar min 1 dan 1. Nah, amplitudonya 1 atau batas maksimalnya itu 1 yang di sini tadi, yang amplitudo tadi. Dan periodenya ya tak batas sih sampai ke ujung Zaki. nah ini nih mulai dari nol sampai mulai dari 0 sampai 120 derajat itu satu periode untuk satu periode. Iya. Dimulai dari 0 itu sebenarnya karena itu mirip dengan sinus, cuman mulainya dari 1. Sekali lagi ya itu dimulai karena bakal satu. Itu amplitudonya juga sama kayak sinus. Nilai maksimalnya 1. kalau ini harus itu lagi. Iya itu. Amplitudonya itu nggak terbatas. Iya. Tidak terhingga. Kata tinggal. Enggak ada. Periodenya mana? Nilai berkisar dari nilai detik yang sampai tak hingga dari negatif tak hingga menuju positif tak hingga. Asimptotnya vertikal terjadi pada X. Pi per 2. X adalah Aduh, Pak Guru. N per P, NP, di mana N adalah bilangan bulan, memotong sumbu X pada kelipatan Pi min. kan? Pi aja. Jadi ya mirip kayak sin sama cos, cuman amplitudonya sin juga, cuman kebalikannya, jadi sin yang terbalik gitu kan. Jadi Kebalikan dari Sin. Sin atau sin atau cos? Kayak kebalikan sin. cos. Cos, iya udah cos. Oh iya cos. Kebalikan dari cos, nah yang bagian di saat ya X-nya 0 itu tidak terdefinisi. Nah, untuk kosekant itu kayak kosekan. sama seperti tadi, kebalikan dari sin. Dan memiliki sama seperti tadi juga pada X-nya 0 itu tidak terdefinisi. Contohnya vertikal pada X sama dengan NP, nilai selalu positif atau negatif. Jadi nilai X-nya itu nggak ada, tidak terdefinisi. Contohnya kan itu kayak angin yang kebalikannya lagi. Ya, jadi X-nya tetap ada. Jadi X-nya terdefinisi, namun amplitudonya tidak terhingga. Tinggal. Oke teman-teman. Kemudian kita masuk ke soal kan. Di sini kita ketahui bentuk umum soalnya itu oke, bentuk umum soalnya itu fx sama dengan a dikali cos x ditambah b sin x itu sama dengan K dikali cos kurang alfa. Nah, berdasarkan persamaan ini, kemudian kita ingat lagi itu tan alfa nilainya itu sama dengan
A per salah, B per A. Untuk nilai maksimum itu nilainya K, dan nilai minimum itu nilainya min K. Nah, tadi kan kita udah ketahui itu nilai A sama dengan 12. A itu tadi itu 5. B itu 12. Untuk mencari nilai maksimum itu sama dengan min 6 dikali akar kuadrat dari 5 kuadrat ditambah 12. Hasil ditambah ditambah min 6 ditambah 25 ditambah 144. Itu kan nanti hasilnya 13 kuadrat. Ya, 13. 169 min 6 ditambah 13 hasilnya itu ya. Nah, dari ini kita dapat pula nilainya tadi ya, kemudian kita cari lagi. Berarti tadi kan 7 nih. 7 dikurang 6 ditambah 12 sin 2x ditambah cos 2x 5 cos 5 cos 2. Jadi ini kan ada terdapat min 6 di sini. Supaya min 6 itu hilang, jadi kita operasikan kedua ruas dengan ditambah 6. Jadi hasilnya 13 sama dengan 12 sin 2x ditambah 5 cos 2x. Nah, supaya sebelah kanan dan sebelah kiri itu bernilai 1, maka kita operasikan kedua ruas dengan dibagi 13. Jadi 13 dibagi 1 Nah, kemudian 12 sin x 2x ditambah 5 cos 2x dikali 1 per 13. Kan sama dengan dibagi 13. Kemudian itu kan artinya nanti 1 sama dengan 12 per 13 sin 2x tambah 5 per 13 cos 2x. Nah, kalau gini kan nanti kita nyarinya susah nih nilainya ini kan. Nah, caranya itu ada sebuah sifat, nanti dia itu nilai sin dari ini hasilnya itu 12 per 13 dari 5 per 13. Ini hasilnya kayak gitu kalau nggak salah. Nah ya, jadi 1 sama dengan 12 per 13 kita kalikan dengan 12 per 13, kemudian 5 per 13 kita kalikan dengan 5 per 13.
Baru coba. Hasilnya itu nanti 169 per 169. Bukan hasilnya 1. Ya nggak sih? Iya nggak sih? Kayaknya itu. Nah, ini belum selesai sampai di sini. Itu dimana sin 2x ini dan cos 2x itu hasilnya itu sama dengan ini. Jadi, ya dijadikan ini langsung. Karena kalau kita cari nilainya kan susah bikin kan. Lama lagi caranya lebih panjang lagi. Jadi, asal. Nah, ini kan nanti. Karena di soal itu jelas gini. Aduh, gimana kalau Oke, udah nih. belum? Iya, ya. Kan kita mau mencari nilai sin 4x. 4x ini. Nah, caranya itu kita ketahui sin 2x. Sin 2x itu kan nilainya 2 dikali sin x sin x dikali cos x. Ya kan? Nah, tadi kita udah ketahui sin 2x itu kan tadi nilainya 12 per 13. 12 per 13. Kemudian ada nilai cos 2x nya 15. Nah, kalau kita mau mencari nilai sin 4x, itu artinya lupa nih. Kalau kita mencari sin 2x kan 2 dikali sin x cos x. Nah, kalau sin 4x itu nilainya 2 sin 2x dikali cos 2x. Oke. Jadi nilainya kan 2. Nilai sin 2x tadi kan 12 per 13. Nilai cos 2x 5 per 13. Nah, artinya apa Bang Messi? Ini kan 60 kita kali 2 per 20 per 30 per 30. Inilah hasil. Apa? Kenapa? Sebenarnya ini soalnya susah, tapi ya susah. 12 per 13 ditambah 5 per 13. Nah, itu tuh ada sebuah sifat nanti itu di mana sin 2x itu hasilnya 12 per 13. Sifatnya apa? Nah, itu aku juga nggak tahu soalnya. Enggak, aku tembak pembahasan. Soalnya yang pertama kali bersamaan yang dibilang pertama kali itu yang fx yang itu kan aku baru cari dan itu tuh ternyata identitas kombinasi sinus dan kosinus ya yang pertama kali disebut. Soalnya aku baru tahu juga itu kan. Nah, terus dari situ tuh aku udah bingung yang pertama kali. Habis itu yang kedua tiba-tiba 12 per 13 kata kamu ada sebuah sifat. Sifatnya apa? Ya, aku kan nengok YouTube nih. Nah, kenapa kita bikin 12 per 13? Supaya nanti itu nilainya 1. Nilai yang sebelah kiri sama dengan nilai sebelah kanan. Cuma nama bicaranya ini kan kita udah anggap 1 nih sebenarnya. Ya, gimana caranya kita nyari yang sebelah sini itu jadi juga 1? Ya tapi kan nggak bisa diadain. Kenapa harus satu? Ya udah lanjut aja. Kenapa? Berarti Biar nilainya itu setara. berarti yang ini ada link YouTube-nya.
Ada, nanti bisa Nah, di di-share aja. atau mau lanjut bahas yang soal selanjutnya biar kalian tahu. Iya. Oh iya. Jadi misalkan jika tan X sama dengan 2, maka sin X ditambah cos X per sin X dikurang cos X sama dengan, dan diketahui tan X sama dengan 2, sedangkan tan sama dengan sin X per cos. Terus bilangan ini sin X cos X per sin X dikurang cos X. Ini akan kita bagi dengan 1. Nah, 1 itu kan bisa didapat dari sin per sin atau cos per cos. Nah, di sini kita akan membagi dengan cos per cos. Maka sin X tambah cos X per cos X per sin X dikurang cos X per cos X. Maka jadi sin X per cos X ditambah cos X per cos X per sin X per cos X dikurang cos X over cos. Nah, tadi kan itu sin per cos. Maka sin per cos ini nilainya adalah 2. Maka sin per cos di sini 2 ditambah cos per cos kan 1. 2 sin per cos 2 dikurang cos per cos 1. Maka 3 per 1 Selesai. Yeay. Dah. Itu sin X plus di bawah tengah ya? Oh ya Pak. Kalau diganti sin nanti jadinya divisible karena nanti kan jadi misalnya cos cos per sin. Jadi itu nanti Jadi sin dikotangin. Ya kotangin jadinya. Makanya Udah, dia nanti. Tiga. Oke teman-teman, mungkin itu saja dari kelompok kami. Jika ada yang salah, mohon maaf. Jika ada yang benar, itu datangnya dari Allah. Masya Allah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.